besi. Oke. Menurut sejarahnya, pada zaman kolonial Belanda, pandai besi di wilayah Jagir Wonokromo, Surabaya ini ada banyak, mungkin sekitar puluhan. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini hanya tersisa mungkin hanya 3 toko saja. Nah, di segmen Sisi Kota kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana kira-kira pengrajin pandai besi di tengah era modernisasi seperti saat ini. Terima kasih, Pak. Pandai besi adalah julukan lain dari tukang besi. Saat ini, profesi ini biasanya berkaitan dengan pembuatan produk dari material besi untuk produksi alat konstruksi, alat-alat rumah tangga, hingga alat pertanian. Menurut sejarahnya, profesi pandai besi ternyata sudah ada sejak zaman lampau. Namun yang berbeda, kala itu para pandai identik untuk membuat keris, benda pusaka, hingga senjata. Di Surabaya, pada era kolonial Belanda, profesi pandai besi cukup mudah ditemui. Mayoritas saat itu pandai besi yang mengadu nasib di Kota Pahlawan merupakan pendatang dari beberapa daerah di Jawa Timur, seperti dari Jombang dan Mojokerto. Lokasi pandai besi biasanya memiliki ciri khas, yaitu dekat dengan pasar atau dekat dengan industri manufaktur. Saat ini untuk menemukan pandai besi di Surabaya cukup sulit. Beberapa yang tersisa misalnya di daerah Jagir Wonokromo. Menurut para sesepuh di sana, waktu itu mungkin ada puluhan perajin pandai besi di sana. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini hanya tersisa segelintir saja. Dulunya itu merupakan bagian kota yang terpisah dari Surabaya. Nah, di situ di sekitar pasar, di ada daerah pasar besar namanya Pasar Wonokromo, dan juga ada daerah industri Ngagel, maka terbentuklah pemukiman para pandai besi. Nah, itu. Ya, di Jalan Jagir Wonokromo nomor 182 ini ada salah satu pandai besi yang masih tersisa. Kurang lebih usaha turun-temurun ini sudah ada sejak 21 tahun yang lalu. Dialah Rofik, salah satu perajin pandai besi di tempat ini. Ia mulai menekuni profesi ini sejak 2005. Baginya, profesi pandai besi ini bukan sekedar untuk mencari sumber penghidupan, namun juga untuk mewarisi tradisi keluarga. Rofik mengaku bahwa sebelumnya kakek dan kakaknya menekuni profesi serupa. Baginya, profesi ini tidak akan bisa dilakoni sembarang orang jika bukan karena warisan turun-temurun. Menurutnya, masa kejayaan pandai besi terjadi pada saat 2005, di mana saat itu omset dari usaha ini bisa mencapai 50 juta per bulan. Tantangan dimulai saat gempuran produk pabrikan melanda. Yaitu pembelinya menurun, banyak yang itu, pabrikan itu loh. Nah, klaker itu menurun. Tapi kalau kualitasnya ini yang lama, ini 4 tahun, 5 tahun masih ada. Kalau gitu ada 6 bulan sudah peok. Berdasarkan sejarahnya, perajin pandai besi biasanya merupakan kaum laki-laki dan ilmunya mengandalkan keahlian turun-temurun. Di masa modern, ternyata masih ada anak muda yang tertarik untuk mewarisi profesi pandai besi. Seperti yang dilakoni oleh Maulana. Saat pertama kali tertarik pada dunia kerajinan besi ini, usianya baru 16 tahun. Lalu, ia pun mulai belajar pertama kali dengan pamannya. Setelah 5 tahun belajar dan menekuni prosesnya, kini Maulana sudah lihai menghasilkan berbagai macam barang. Tertarik di pandai besi ini mulai SMA kelas 1. Dan tertariknya itu ya nyeleneh lah. Maksudnya kayak, oh ini yang beda sendiri. Gak ada orang yang bisa kayak lain-lain kan banyak. Kalau bangunan, proyek itu kan udah banyak. Kalau pandai besi itu kayak gak ada ya, limited edition lah. Ternyata memang benar, profesi pandai besi tidaklah mudah bagi sembarang orang. Saya cukup beruntung dapat melihat para pandai membuat pleser atau penekuk besi dari awal prosesnya. Besi-besi pilihan yang dipilih kemudian dipanaskan di tungku api. Pemandangan yang cukup menarik bagi saya karena besi yang panas ini dengan mudahnya disentuh, ditempa dan dibentuk dengan tangan kosong tanpa perlindungan sarung tangan. Tentu hal ini hanya bisa dilakukan oleh profesional saja. Ini
kondisi dari panas-panas kemudian dibentuk di tempat di sini, dan tentunya ini tanpa sarung tangan ya Mas, nggak apa-apa? Sudah biasa? Udah biasa. Oke, lanjut deh Mas, kalau gitu saya pegangin aja, nggak berani yang itu. Ditempa dengan cara tradisional, tentu waktu yang dibutuhkan para pandai untuk menghasilkan suatu barang lebih lama. Namun, ketahanan barang yang dihasilkan juga diakui para pelanggannya jauh lebih lama. Pleasure buat proyek. Lebih kuat dek pandai. Pengertian untuk pandai kan untuk mungkin di pasar kan besi-besi ngawur. Kalau di pandai kan harus besi-besi pilihan. Kemajuan zaman dan teknologi mau tidak mau membuat posisi pandai besi tergeser di Kota Pahlawan. Mereka yang bertahan tentu membutuhkan perjuangan lebih. Namun, para pandai yakin bahwa profesi ini bukan hanya dilihat sebagai sumber mata pencaharian saja, namun juga sebagai cara untuk mewariskan budaya leluhur turun-temurun. Kia Clarissa, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.